Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, Kedatuan Sriwijaya yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-8 dan 9, juga membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Berdasarkan prasasti kedukan bukit yang ditemukan di Sungai Katang sebelah barat kota Palembang, yang menyatakan pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota pada tanggal 16 Juli 683 Masehi, menjadikan kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Di dunia barat, kota Palembang juga dijuluki Venice of the East atau Venesia dari Timur. Jadi hari ini saya sama Pak Idris akan berbincang tentang Kampung Kapitan. Saya juga akan bertanya beberapa pertanyaan sama Bapak nih. Apa boleh, Pak? Boleh. Baik, langsung kita mulai saja. Jadi bagaimana pandangan Bapak terhadap 3 kapitan? Tentang Kampung Kapitan. Tentang Kampung Kapitan. Kampung Kapitan adalah bukti perjalanan sejarah masyarakat Tionghoa di kota Palembang. Kemudian sebagai bukti bentuk dialog budaya, dialog kebudayaan antar etnis Tionghoa dengan etnis Melayu di kota Palembang yang menggambarkan keharmonisan antar subetnik yang ada atau etnik yang ada di kota Palembang. Dan kampung ini berdiri sejak abad ke-17 tahun 1600-an yang didirikan khusus untuk permukiman etnis Tionghoa yang datang dari Tiongkok, datang ke Kukang Kekaisaran Ming di Sumatera, khususnya di Palembang, dan mereka diberi hak kebebasan untuk tinggal menetap, mencari kehidupan atau berusaha secara finansial ekonomi di kota pelabuhan Kekaisaran Ming pada waktu itu, yaitu Palembang atau Volinvang. Kampung Kapitan berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Dengan adanya Kampung Kapitan tentunya memicu berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Palembang. Pada saat zaman penjajahan, pernah terjadi suatu tragedi yang terbilang cukup kelam. Di Kampung Kapitan ini, pernah terjadi pembantaian orang Tionghoa, khususnya yang laki-laki. Kampung Kapitan memiliki 5 rumah asli yang sudah berdiri sejak lebih dari 300 tahun. Namun, ada 2 rumah yang roboh. Salah satu rumahnya sekarang telah menjadi masjid, dan yang satunya lagi menjadi rumah untuk tempat tinggal penduduk sekitar. Hai semua, saya Alvareta dari Sekolah Maitra Wira Palembang. Jadi hari ini saya berada di Kampung Kapitan, tepatnya berada di Rumah Dewa. Jadi hari ini saya bersama Ibu Nurjana. Silakan Ibu Nurjana perkenalkan diri. Halo, selamat siang. Nama saya Ibu Nurjana, atau dipanggil Ibu Ana. Saya hulu dalam di Kampung Kapitan. Baik, salam kenal Ibu. Oke, jadi hari ini saya ingin bertanya beberapa pertanyaan sama Ibu. Jadi pertanyaan pertama itu, di rumah yang sekarang gimana, Bu? Kondisi untuk rumah dewa belum disentuh sama sekali oleh pemerintah. Jadi rumah ini masih alami, masih asli. Berarti belum pernah direnovasi sama sekali. Berarti di dalam rumah dewa ini benar-benar asli dari. Iya. Dari pertama. Terdengar ada sedekah kampung ya, Bu? Benar nggak, Bu? Itu biasanya sedekah kampung itu diadakan berapa tahun sekali, Bu? Setahun sekali, setiap tahun, dan itu rutin dari zaman dulu. Rutin. Kampung, ya. Baik, terima kasih Ibu Ana sudah menemani saya hari ini. Jadi itu saja eksplorasi untuk hari ini. Sampai jumpa nanti. Bye-bye. Awalnya, hanya orang Tionghoa yang tinggal di Kampung Kapitan. Namun, sejak tahun 1600-an, banyak pendatang yang datang dan menetap di Kampung Kapitan, membuat bangunan-bangunan yang ada di Kampung Kapitan menjadi lebih bervariasi, dan banyak yang bukan merupakan bangunan asli dari Kampung Kapitan. 2 rumah yang terkenal di Kampung Kapitan adalah Rumah Dewa dan Rumah Abu. Pemilik Rumah Dewa adalah Kapitan Chua Ham Ling. Di dalam Rumah Dewa ini terdapat banyak sekali patung dewa. Konon katanya, patung dewa-dewa tersebut
merupakan dewa pertama yang ada di Palembang. Sedangkan Rumah Abu merupakan bangunan yang dibuat saat zaman penjajahan Belanda. Jika dilihat dari luar, Rumah Abu ini memiliki ciri bangunan khas Belanda. Di dalam Rumah Abu terdapat kamar pasangan Tan Bun An yang merupakan saudagar asal Tiongkok dan Siti Fatimah. Selain itu, terdapat ruang kerja kapitan dan 2 kamar lainnya. Rumah Dewa merupakan tempat tinggal keturunan asli laki-laki, sedangkan Rumah Abu merupakan tempat tinggal untuk keturunan asli perempuan. Selain Rumah Dewa, ada Rumah Abu. Ada juga satu bangunan yang sekarang sudah menjadi masjid. Perkenalkan, nama saya Korunisa. Saya sekarang sedang berada di Kampung Kapitan, lebih tepatnya di Rumah Dewa, yang menurut info sudah berusia sekitar lebih dari 400 tahun. Dan sekarang saya bersama narasumber dengan Pak Heriamin, benar ya Pak? Iya, betul. Oke. Jadi, kenapa kampung ini disebut Kampung Kapitan, Pak? Ya, dari dulunya di pemerintahan Belanda diberi kekuasaan dengan orang Cina. Jadi untuk mentekel perdagangan, pajak atau itu semua ditekel oleh orang Cina di sini yang datang dari Cina. Kan dulunya Kampung Kapitan ini merupakan sentral perdagangan orang Tionghoa ya Pak? Iya, betul. Tapi kenapa kampung ini diubah menjadi sentral pariwisata? Itu dari pemerintah daerah yang mau nanti mengangkat wisata. Diizinkan. Iya. Saat ini, Kampung Kapitan telah menjadi tempat pariwisata yang terkenal. Dalam kurun waktu 1 bulan, pengunjung yang datang di Kampung Kapitan mencapai ribuan orang. Pengunjung yang datang berasal dari daerah yang sangat beragam. Namun, karena adanya pandemi COVID-19 sejak 3 tahun yang lalu, pengunjung di Kampung Kapitan perlahan berkurang. Kami berharap agar Kampung Kapitan kedepannya lebih menjaga lingkungan agar tetap asri dan terawat. Dan juga kami berharap agar bangunan asli dari Kampung Kapitan dapat dibangun kembali sehingga dapat menjadi pembelajaran yang lebih baik. Selain itu, kami juga berharap agar fasilitas yang ada di Kampung Kapitan menjadi lebih baik di masa yang akan datang.